Oh, gitu. Nah, setelah kebentuk data hasil transformasinya itu, baru kita bikin plotnya pakai ggplot. Nah, untuk yang diplotkan kan persentasenya. Jadi kita pakai variabel persentase ini, kemudian kita mau diwarna berdasarkan variabel sex, berarti fill sama dengan sex. Habis itu, ya. Setelah itu, jadi ini asalnya dari bar chart sebenarnya. Jadi pakai geombar dulu, kemudian baru pakai koordinat polar untuk mengubah ke pie chart. Ada yang udah coba update R-nya belum? Oh, di password. Yang pakai laptop sendiri mungkin? Di seperti iya. Enggak kok. Ada sing perasaannya enggak tahu ya. Ada yang ditanyakan atau ada yang masih error? Ya, 5 menit lagi kita coba jelaskan penugasan untuk minggu ini. Kalian apa yang mau diisi baru kita Bikin kolabu dokumentasi. Aku saya ngomong Zoom tulis tadi dulu kan aku mau gimana sih kita. Langsung ini. Sebelum kita sudahi kelas ini, apa ada pertanyaan dulu? Ya, sebelum kita lanjut lagi, ini udah sesi terakhir praktikum kita hari ini.
habis ini selesai praktikumnya. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita lanjut lainnya? Di sembarang kampus sembarang RPL sih tak nih. Ini kita mau fasilitasi juga sih, guys. Atau ditanyakan Ya, yang kita yang mereka sampai kini kayak kan katanya begini aku nggak apa-apa. Oh, ini iya. Itu udah tahu langsung jangan stop share. Kalau share kata ya, Van. Share PP kan kata bilang. Aku kayak belum nggak ubah deadline chart. Oh, yes. Ini deadline chart sih disebut. apa sih sendiri aku menjalani sing paling simpel. Jelas Lewat. Ya. Ini kan yang ketiga. Iki untuk di tengah teman sekarang ini tadi plannya sosok. Sekarang kita Kamis pepet terus kita tanya. itu minimal ya Dengan beda-beda ya. dijelaskan Ya, konsep mulai gambar. ya jadi ya apa masih error izin pulang dulu karena mau pulang kampung keretanya habis ini. Ke Panda juga ya. Oh iya. Iya. nanti ya untuk selanjutnya yaitu penugasan. Jadi penugasan ini berkelompok, satu kelompok 3 orang. Ini mau dipilihkan atau kalian milih sendiri? Milih sendiri. Yang RPL gimana? Bikin sendiri. Setuju? Oke ya. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan bisa langsung kontak kita aja nggak apa-apa. Yang RPL karena kelas bisa mas kelas juga. Ya. Ya. Gimana? Apa? Ya.
Kalau itu, Masalah deadline. Nanti ya di akhir. Kalau masalah deadline. ya. Udah dulu kita bahas dari atas. Nah, jadi kalian cari data bebas di mana aja. Kalau misalkan biasanya itu banyaknya di Kaggle atau di UC, ini coba kalian pilih data bebas dengan catatan ini, memuat 4 skala data yang berbeda. Jadi ada nominal, ordinal, skala, sama rasio. Jadi misal datasetnya itu ada banyak banget variabelnya, nggak harus dipakai semua, pakai aja yang Ya, bisa dipakai. pokoknya memenuhi 4 skala itu tadi. Kemudian sertakan skala data dan keterangan dari tiap variabel. Misalkan biasanya kalau di ambil di dataset itu kan nggak jelas ya variabelnya apa. Kalau misalkan nggak dijelaskan, misalkan apa biasanya yang nggak jelas sih. Ya biasanya kan cuma pakai yang kode-kode kan biasanya itu. Nah, kategorinya 01. Nah, 01-nya itu apa kayak gitu sih. Lebih ke penjelasan dari tiap variabelnya itu apa. Kemudian buat visualisasi ini minimal 4 untuk yang poin keempat ini. Minimal dari setiap datanya, setiap tipe data. Jadi minimal ada yang skala nominal itu 1 visualisasi, skala ordinal itu 1 visualisasi, sampai di rasio itu 1 visualisasi. Kemudian sertakan langkah-langkah membuat grafik dan software yang digunakan itu bebas ya. Ya, kalau yang Minitab sama SPSS kan sebenarnya mirip ya. Kalian pilih salah satu nggak apa-apa, tapi yang penting ada R-nya. Jadi R sama pilih salah satu. Iya. Apa? Aplikasinya yang wajib itu pakai R, terus tambah satu lagi itu bebas. Kalian pilih Minitab atau SPSS. Pokoknya adalah salah satu dari dua itu. Dari yang ini ada ditanyakan 1 sampai 4 ya. Jadi kan kalian punya 4 visualisasi data nih. Tiap visualisasi data itu kayak kita tadi, kita bikin di Minitab, terus bikin visual yang sama di SPSS sama R. Jadi kalian bikinnya yang wajib di R, terus satunya itu terserah mau Minitab atau SPSS. Terus setelah itu bikin satu aja, satu uji hipotesis sama korelasi yang sesuai dari data yang ada. Jadi kalian dapatnya data apa, yang mau kalian cek uji hipotesisnya entah min dan lain-lain itu apa, cukup satu aja, sama cek korelasinya, cukup satu aja. Untuk uji hipotesis 1, korelasi 1. Udah gitu, terus dari tiap visualisasi sama uji hipotesis dan korelasi yang udah dikerjakan, itu diinterpretasi hasilnya kayak gimana, terus ditarik kesimpulan dari setelah kalian analisis bla bla bla, kesimpulan yang bisa diambil itu apa sih. Terus dikerjakannya dalam bentuk PPT aja. Untuk pengumpulan hari Minggu, maksimal hari Minggu jam 23.59 ada yang keberatan nggak? Semuanya. Ya, gimana? Keberatan? Kalau misalkan mengusulkan mau hari apa? Kalian nanti ketumpukan tugas yang lain. Kalian pasti punya utang satu pertemuan lagi ya, jangan sampai. Nah. Iya, hanya visualisasi loh. Selasa. Senin. Maksimal Selasa. Selasa ya. Selasa maksimal kan bener kan mundur 2 hari, ini Senin Selasa kan. Iya udah mundur 2 hari ya.
Selasa ya. Sebenarnya Selasa 2359. Enggak. Ini visualisasi aja loh, Rek. Visualisasi sama satu hipotesis. Iya. Kalau visualisasi kalian seminggu terus kalian clustering 3 tipe mau berapa minggu? Nah, Selasa ya. Ini 3 orang loh sekelompok, biasanya 2 orang. Oke ya, fix. Jadi pengumpulan maksimal Selasa jam 23.59. Nanti untuk tempat upload kita sediakan dan kami ya di Google Drive ya, nanti dibuatkan apa foldernya. Ini jumlah mahasiswanya keseluruhan berapa? Gitu, Mari kita cek. di absenin. Oke, dari penugasan ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Nggak ada ya? Oh ya, ini kan ada 37 mahasiswa. Kalau dibagi 3 kan sisa 1. Jadi ntar ada Satu kelompok yang 4 orang. Satu aja ya yang 4 orang. Ya, sebelum kita akhiri, marilah kita tutup praktikum hari ini dengan bacaan doa. Berdoa dimulai. Tiada kata cukup untuk berdoa. Terima kasih untuk hari ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.